Ya Survivor, balik lagi di channel aku SW Naomi. Untuk sore hari ini kebetulan ada event yang menarik banget ya. Harusnya sebenarnya kita live di channelnya P3D, cuman berhubung memang ternyata channelnya belum bisa dipakai untuk live ya. Jadi kita bakal live di channel aku dulu ya. Okay, nextnya kita bakal coba untuk live di YouTube-nya P3D supaya lebih seru ya, karena live di channel penyelenggara. It's okay, kita langsung aja masuk di pertandingan CS atau Clash Squad pada sore hari ini dari tim P3D Jason melawan P3D XPM, dimana dengan 500 koin dan ammo yang terbatas ini harusnya menjadi pertandingan yang cukup alot karena mereka akan cukup menahan diri daripada dengan rules dimana amunisinya tidak terbatas ya, karena pasti mereka akan berlomba-lomba untuk maju pasang global sana sini, tapi dengan ammo yang terbatas itu menjadi tantangan tersendiri. Dan oh my god, kita bisa melihat di sini sudah mulai ada dua pemain dari tim Jason yang sudah mulai tumbang, mana dari seorang Yachts juga sudah mulai melakukan perlawanan one by one situation dan seorang Wiko, dan kali ini ternyata XPM yang berhasil mendapatkan kemenangan di round yang pertama. 13 round akan menjadi pertandingan yang cukup panjang teman-teman. Kita bisa melihat kali ini XPM unggul dengan 1 poinnya. Tapi tentunya hal ini juga bukanlah menjadi jaminan bahwasannya mereka akan menjadi juara gitu. Mereka hanya punya persentase lebih besar dibanding Jason karena mereka udah memperoleh 1 poin. It's okay, Jason harusnya masih punya chance untuk bisa mengejar even mereka udah ketinggalan 1 poin, karena ini masih early game juga. Harusnya mereka masih punya kesempatan lainnya di next round. Dan kali ini seorang Joyce bisa ini gerak dari arah bawah kalau terjadi battle fight antara Joyce dimana itu berhasil di ending dengan sangat-sangat baik. Rekan-rekannya mencoba untuk melakukan follow up di sisi yang berbeda, ternyata Ray tertangkap basah, berhasil ditumbangkan oleh salah satu pemain dari Jason. Ada Sans 25 yang kali ini berhasil mendapatkan poin pertama untuk tim Jason. Kita bisa melihat lagi dan lagi, nice sekali. Di sana sepertinya dari 0709 berhasil menunggangi satu pemain dari tim XPM, tapi sayangnya memang dirinya pun harus knockdown. Dan posisi Sans di bawah pun udah sangat-sangat gak bisa berkutik lah, karena masih ada 3 player tadi ya, atau 2 yang berada di area bawah, dan itu cukup mengganggu dirinya. Dengan resources yang terbatas, tentunya hal ini adalah hal yang sulit untuk dilakukan oleh seorang Sans tadinya. It's okay, 2-0. Tim XPM masih unggul sedikit di atas tim Jason. Oke. MP5 menjadi opsi yang diambil oleh seorang Wiko, dimana dirinya masih menunggu ya bahwasannya tim XPM untuk melakukan sedikit kesalahan. Tapi ternyata justru dirinya yang ternotis oleh seorang Yachts di depan sana. Hati-hati, Sans mencoba memantau dari sisi atas. Ini pakai sniper ya. Even walaupun CS gitu, mereka tetap ngambil senjata-senjata yang ya memang menarik gitu. Mengingat jarak segini harusnya sniper itu nggak begitu berfungsi, tapi ya kalau aimnya masuk itu juga bakal memberikan critical damage yang sangat-sangat berarti ya. Itu dia yang aku bilang tadi, kontribusi yang sangat baik. Kita bisa melihat ya, Sentinelnya udah mulai dipasang, dia bisa berpindah kapan saja, tapi Abin masih memancing di depan sana dan berhasil mereka ratakan, sehingga di round ketiga kali ini menjadi kemenangan pertama untuk teman-teman dari tim Jason.
sudah mulai ada perlawanan yang seimbang. Karena walaupun kalian menang di early game ya, di round-round awal, itu masih ada harapan untuk tim lain mengejar gitu ya, dan masih ada kemungkinan gitu. Karena apa? Karena ketika kalian sudah memasuki round yang lebih tinggi levelnya, itu ketika kalian memenangkan satu round aja, kalian langsung bisa mendapatkan nominal coin yang lumayan banyak, sehingga itu akan menunjang resources kalian, dan bisa jadi tim yang tadinya menang di awal-awal pertandingan itu bisa aja tercomeback ketika tim yang tadinya kalah, tapi justru mereka yang menang di arah middle gamenya gitu. Apalagi udah mulai masuk round-round akhir ya, itu benar-benar penentuan banget, karena ya perolehan koin kalian akan sangat-sangat mendukung untuk resources yang nantinya akan kalian dapatkan. Oke, kali ini kita bisa melihat dimana ada satu bom yang berhasil menumbangkan dua pemain di sana. Tapi sayangnya seorang 0709 juga harus tumbang. Masih coba ditahan Abin battle fight dengan seorang Iki. Sayangnya dia pun harus tumbang. San sebenarnya masih berada di garis belakang sebagai pemain belakang. Dirinya benar-benar memberikan kontribusi yang sangat baik. Lagi dan lagi Jasun berhasil mengejar dengan perolehan 2 sama. Makin seru nih. Karena apa ya, dengan terkejarnya nominal koin yang dikumpulkan oleh teman-teman Jason, ini akan semakin mempersengit perlawanan ke arah tim XPM yang notabene tadi mereka menang di awal-awal. Tapi untuk kali ini mereka udah mulai kelihatan chaos gitu. Balik terhadap tapi ada first blood yang didapatkan oleh rekan-rekan dari tim Jason. Yup, jadi satu pemain pertama yang berhasil dieliminasi itu akan mencoba melemparkan bom es ke hadapan sana, mengganggu pandangan dari teman XPM, dan lagi-lagi Jason berhasil mendapatkan satu kemenangan di round yang kelima, dan ini dia terkejar poinnya 3-2. Jason unggul atas XPM. Seperti yang kita bahas tadi lah ya, bahwasannya semakin kalian memenangkan round yang lebih tinggi, itu perolehan koin kalian akan semakin banyak dibanding tim yang memenangkan round-round awal. Dan ini kita udah mulai masuk di round ke-6, tentu koinnya akan semakin banyak lagi. Kita akan melihat kira-kira apakah XPM akan kembali tunduk di tangan tim Jason atau justru mereka akan comeback nih. Oke, alarm zona udah terdengar ya. Kita bisa lihat ini Joyce dapetin satu orang, langsung di ending gitu aja. Bahkan ada bom es tadi sempat dilemparkan tapi nggak begitu berfungsi sepertinya. Oh, hati-hati. Sangat cepat sekali respon dari Joyce, berhasil menghalau salah satu serangan yang tak terduga dari teman-teman tim Jason di atas sana. Oke, ada Iki juga mulai melakukan covering dari arah belakang, dimana Wiko juga sudah mulai bergerak dengan AWM-nya. Dan ini dia, serangan sepertinya akan dilakukan kembali oleh teman-teman dari tim Jason. Itu dia, sudah mulai kelihatan dia bisa ditembak, tapi sayangnya Wiko terlalu open file, dan kali ini dirinya pun harus terknockdown. Yes, kayaknya dari rekan-rekan XPM sudah mulai mengerti dengan ritme pertandingan dari tim Jason, dan mereka sudah mulai tercomeback kali ini. Kita bisa melihat Joyce kembali bergerak ke arah depan. Iki di atas sana sepertinya juga posisinya udah sangat-sangat tidak baik, walaupun mereka statusnya punya POV yang lebih luas, tapi tentunya ini akan menjadi satu hal yang agak sulit juga untuk mereka. Mana ternyata Ikinya turun, ini nggak kedetek sama si Joyce ya, dia nggak mikir ke sana bahwasannya Iki bakal turun. But it's okay, karena teman-temannya masih melakukan backupan yang sangat baik sehingga follow up-nya masuk, dan Jason kali ini berhasil dipulangkan lagi sehingga poinnya 3 sama. Oke,
masih berlanjut nih guys. Kita udah mulai masuk di round yang ke-7. Gimana? Semakin menegangkan. 3 poin yang sama. Masih sama-sama kuatnya, masih sama-sama panasnya, dan masih sama-sama gregetnya. Kita akan lihat di sini ada si Yots ya, dengan perolehan kill terbanyak sejauh ini. Ya, dirinya berhasil confirm 7 poin eliminasi. Dimana ternyata Joy sudah lebih dulu terlibat fight di atas sana sebagai salah satu player atau user racer. Kali ini sudah sangat-sangat berdekatan sayangnya. POV dirinya nggak melihat ke arah belakang, sehingga ketika dia coba untuk gulung medkit tadi ada satu tembakan yang ia terima, dan mau nggak mau dirinya harus terknockdown begitu saja. Sangat-sangat sulit sekali untuk tim XPM kali ini. Tapi posisi dari teman-teman Jason juga udah sama chaosnya. Bahkan bisa dikatakan mereka lebih chaos lagi, menyisakan Sun sendirian sebagai user pemain belakang dan pengguna sniper. Ini bukanlah hal yang mudah untuk dirinya bisa melawan 2 pemain daripada tim XPM. Oke, masih coba untuk ditaunting-taunting dari arah luar. Sunsnya juga masih belum mau keluar dari sisi compound yang sudah dihinggapi sedari tadi. Bom es sedikit membuat pergerakannya harus bergeser ke sudut ruangan. Tapi apakah Suns akan turun begitu saja dengan tangan kosong? 2 sniper sudah di tangan. Kita akan melihat Suns dengan sangat baik. Oke, sudah mulai ada pergerakan. Sayangnya dirinya lebih dulu tertembak. Ternyata di depan sana Yots juga menggunakan satu senjata yang berbahaya. Lagi Suns yang pun tereliminasi kembali, dan XPM dengan sangat baik, dengan sangat-sangat rapih sekali. Walaupun tadi Yots memang harus menjadi korban di early-nya, but it's okay. Mereka bisa mengkonfirm kemenangan keempat, unggul kembali di atas tim Jason. Dan kali ini kita sudah mulai masuk di round yang ke-8. Dan area selanjutnya ini kita bakal di kota Katulistiwa, kota yang bisa dikatakan banyak sekali compound ya. Ini akan menjadi lokasi yang cukup menarik tentunya, dengan sisi atap-atap yang akan menjadi salah satu opsi pijakan untuk player-player jarak jauh. Salah satunya Yots. Ya, padahal Yots ini tadi pemain depan loh, kenapa tiba-tiba jadi ke belakang gitu. Dan ada Suns juga dari tim Jason ya. Ini masih menjadi misteri round ke-8. Ya, kita sudah mulai memasuki 5 round terakhir. 0709 memasak satu granat. Belum cukup matang. Sepertinya nggak jadi ya. Oh, nggak matang ternyata. Kirain tadi sampai matang dia tahan, ternyata enggak ya. Masih butuh timing untuk meledaknya teman-teman. Dari tadi ya belum, masih ragu-ragu, belum begitu percaya diri. Tapi paling tidak dari seorang 07 dirinya masih cukup waspada ke area sekitar. Dirinya nggak berdiam diri gitu aja, masih mencoba untuk mewaspadai. Dan ini dia berpindah posisi. Ya, udah menotis keberadaan dari Joyce. Dan ternyata Joyce juga sadar bahwasannya 07 sedang memasang satu buah granat, hingga dirinya pun segera bergeser pindah tempat ke arah yang sedikit menjauh dari posisi awalnya. Dan Wiko masuk bersama dengan 07, tapi kali ini dirinya pun harus terknockdown. 07 lakukan sebuah pressure dan sebuah MP5 chip 3 hasil men-takedown satu pemain, tapi ternyata dalam sana ada satu pemain yang sedikit mengganggu. Kita akan melihat dimana ternyata harus tumbang kembali. Perlawanan yang cukup sengit. Iki pun knock di mana Suns sebagai user belakang mulai bergerak maju ke arah depan. Apakah snipernya bisa digunakan? Dan ternyata dia berpindah menggunakan Santinonya, membuat kita kali ini terkena bukan genjutsu guys. Terkena PHP lah ya. Kita tadi ngiranya dia bakal di arah sama teman-teman XPM, dan mereka juga udah pede banget gitu, udah regroup ya, kan udah pengen untuk komit. Tapi ternyata Santinonya masih ada di arah belakang. It's okay, 1 lawan 3 memang udah bukanlah hal yang mudah. Lagi-lagi XPM berhasil unggul dengan 1 poin tambahan, 5-3.
Oke. Masih menunggu. Ya, sudah terbuka penghalangnya. Lihat sampai akhir, bos. Iya dong, kita harus lihat sampai akhir ya supaya seru gitu. Kalau lihatnya separuh-separuh, setengah-setengah ya nggak ini ya, nggak bakal dapet feel dan momentumnya. Oke, kita sudah diantarkan ke arah Sentosa. Guys, kalau ada suara yang mengganggu, boleh komen ya. Takutnya suaranya masuk gitu. Harusnya sih nggak masuk. Tapi kalau ada suara yang mengganggu, boleh komen. Nanti biar aku coba untuk setting lagi. Di sini Jason masih kesulitan ya. Mereka sudah kehilangan kembali 2 player walaupun masih dalam posisi knockdown. Tapi bisa dipastikan ini bakal terending karena 2 rekannya itu jauh di sisi kiri. Dan di sana ada Abid yang masih menahan. Ya even tadi mereka dapetin si Yots duluan, tapi lagi-lagi Yots ini dijadikan sebagai umpan. Terlihat 3 pemain belakang dari XPN kembali bisa menculik 2 pemain sekaligus sehingga Jason juga sepertinya kondisinya nggak baik-baik aja. Bahkan Iki melakukan serangan ke arah seorang Abin yang tadinya 1-by-1 situation kali ini beralih menjadi third party. 2 pemain dari tim XPM-nya hadir memberikan serangan secara brutal ke arah Iki dan dirinya pun mau nggak mau harus knockdown kembali. Misalkan San lagi-lagi sebagai satu pemain terakhir masih bisa menjatuhkan satu pemain. Misalkan Ray sebagai last man standing juga dari tim XPM dan kali ini akan terjadi 1-by-1 situation antara San dan juga Ray. Oke, San ini salah satu player unggulan dari tim Jason. Yang aku lihat sudah tadi mainnya dia sabar banget, rapi banget dan apa ya, terstruktur lah ya. Dia bisa gak greget gitu. Tapi ternyata kalah sama Ray. Aduh. Senjatanya juga nggak mungkin untuk kenapa nggak looting atau nggak bisa looting? Kayaknya nggak mungkin sih kalau nggak bisa looting. Kalau udah 1-by-1 situation dengan jarak segitu baiknya memang ya lu pakai senjata jarak dekat atau menengah lah minimal. Kalau pakai sniper kayak ya ibarat kata lu main gacha gitu. Kalau kena alhamdulillah, kalau kagak lu yang buntung, lu yang habis. Ya. Ada kenapa San mulu sih yang hidupnya terakhir. Kalau zonanya udah kecil dia tuh nggak terlalu ini guys, nggak bisa terlalu memberikan impact yang gede karena dia pemain user sniper kan. Ini apa namanya si Joyce ya. Oke. Belum ada pergerakan, mereka masih menunggu. Aduh, kena headshot. Tuh, ayamnya San tuh sakit. Kalau untuk jarak jauh tuh sakit banget. Sakit banget. Memang ku akuin snipernya jago banget. Tapi balik lagi ini CS, Bray. Lu nggak bisa main jauh terus. Zona bakal menyusul dan lu bakal ketemu dengan aduh, hampir jatuh. Kirain tadi bakal jatuh. Ternyata enggak. First blood. Oke. Oh, si Abin ternyata menjadi player pertama yang harus tereliminasi kali ini. Yap, Ikia juga udah kenal, Rico juga sama. Kita melihat ada San lagi-lagi sebagai user belakang. Santinonya sudah mulai digerakkan, pindah posisi tapi terlalu jauh. Apakah ini bakal worth it? Double kill. Iya. Lagi-lagi Yots kali ini akan melakukan battle fight menggunakan snipernya. Aduh, nggak lihat loh. Dia lagi medkitan, coy. Dia lagi medkitan di belakang. Aduh, padahal seru tadi kalau sama-sama sadar ya. Karena si San sama si Yots sama-sama pakai sniper gitu. Cuman karena Sannya pas banget di belakang dan Yotsnya lagi ngegulung medkit, dia manfaatin situasi dengan sangat baik dan sangat cepat juga ya. Jadi kayaknya kali ini Jason udah mulai ngejar ketertinggalan dengan 1 poin tambahan. Ya, untuk selisih goldnya udah mulai imbang-imbang tipis. Even Jason masih ketinggalan 2 poin tapi udah imbang-imbang tipis. Dan aku baru sadar ternyata XPM dari tadi udah ini loh ya, udah tinggal 1 poin lagi gitu untuk memenangkan game pertama.
It's okay, kita akan melihat apakah XPM akan menang di game pertama atau justru Jason akan kembali mengejar dengan 5 poinnya. Yuk, keker dulu yuk. Nih Sisan sama Siot nih seru sebenarnya kalau papas-papasan gitu kan, kalau saling berhadapan. Ya jarak jauh aja gitu karena sama-sama user sniper. Karena kalau sniper jarak dekat itu gimana ya, kurang greget aja walaupun emang aimnya gede, tapi kalau ngelihat warna itu kurang greget aja karena kayak sistem gacha teman-teman. Ya kalau kena ya memang aimnya gede ya, tapi kalau nggak kena itu kayak malah bikin kita riwah sendiri, nggak sih, nonton juga greget gitu kan. Oke, sudah mulai ada pertukaran granat dengan sangat santai. Sun halau semua serangan. Antinonya juga sudah mulai dipasang, berpindah ke sisi kanan berdekatan dengan rekan-rekannya yang masih berkumpul di area tersebut. Sementara itu 0709 maju berhadapan dengan satu pemain. Abin kembali tumbang. Lihat, player lagi ada di Rumble ketika sudah mulai dieliminasi terlebih dahulu oleh Sun dan juga Wiku tanpa ada satu player pun yang terculik. Jason kembali mengejar dengan 5-6. Masih match point untuk tim XPM, tapi kembali dihantui oleh bayang-bayang Jason yang semakin mendekati. Mereka hanya butuh 1 poin lagi untuk menyeimbangkan poin mereka. Ya, kalau nanti udah seimbang mereka sama-sama berada di match point. Jadi babak penentunya nanti ya, kalau lu menang ya berarti XPM yang akan menang, tapi kalau kalah Jason yang akan meng-comeback XPM gitu. Oke, mainnya mulai rapi, mulai santai, mulai enjoy, mulai relax ya kan. Yotsnya sudah mulai terbaca kembali, tapi kali ini Iki yang akan menjadi bayang-bayang dirinya. Ya, belum ada upaya untuk melakukan sebuah tembakan, tapi 07 memancing dengan satu pergerakan di sisi yang open field sekali. Dirinya sempat terkena G-Match dari teman-teman XPM, tapi nggak begitu ngaruh karena dia masih bisa untuk melakukan medikasi. Sementara itu teman-teman dari tim XPM justru berputar menjadi satu mereka mencoba untuk regroup di area tersebut, dan justru itu disambut manis oleh rekan-rekan dari tim Jason. Itu player sudah knock, bahkan Abinnya pun sudah mulai tumbang. Joyce juga sudah mulai knock. Judge menjadi player terakhir dan kali itu sudah mulai dihadapi oleh Iki, dan itu dia XPM dikejar lagi boy. 6 sama, match point untuk Jason dan juga XPM. Menjadi match yang seru. Wah, ini kalau benar-benar tercomeback XPM benar-benar tepok jidat sih. Mereka dari tadi tuh udah kayak wah menang nih karena udah lumayan jauh ketinggalannya, tapi ternyata bukanlah hal yang tidak mungkin untuk Jason bisa mengejar ketertinggalan poin. Terbukti 6 sama, melaju di round terakhir. Kali ini babak penentu, kira-kira siapa deh antara XPM atau Jason? So here we go, ini dia Abin versus Iki. Player-player yang terlihat memang menjadi user terdepan dengan senjata jarak dekat ya. Sudah mulai terkikis, 07 bergerak dari kiri, tapi Abin mencoba tarik mundur. Sayangnya itu tidak begitu memberikan impact untuk dirinya. Dan justru 3 player tumbang, misalkan satu pemain terakhir Yots lagi-lagi menjadi satu player terakhir yang dieliminasi. Ini dia Buya untuk teman-teman dari tim Jason. P3D Jason, congratulations, 1-0 untuk P3D Jason. So, kita akan lihat dulu untuk hasil pertandingannya. Kill terbanyak ternyata ada di 0709 P3D. Tapi untuk critical damage terbanyak, oh enggak, tuh terbanyak ternyata Sisan ya, sorry 14 kill dengan 7263. Ya untuk damage memang nggak menutup kemungkinan dia paling banyak sih, karena dia kan pakai sniper ya, dan Yots juga damage-nya tinggi karena dia user sniper juga. Dan ternyata kill terbanyak yang kita lihat dari kedua belah pihak ini adalah
player user sniper gitu. Wah, menarik sekali. Oke, kita akan break sejenak buat teman-teman tenang dulu, kita masih ada satu game lagi.
comeback di game yang kedua. Setelah game pertama dengan 1-0 Jason memimpin, apakah akan menjadi 2-0 atau satu sama nih? Karena bookingnya cuma 2 match doang nih. Harusnya 2-0 ya, karena kalau satu sama, wah bakal ada match lagi. Cuman kayaknya nggak live gitu. Oke, ada airdrop di sana. Kita lihat, oh sudah mulai ada yang knockdown. Kita akan lihat di sini 0709. Dan seperti biasa, sepertinya Jason lagi dan lagi harus tunduk di awal-awal pertandingan. Ya, 1-0 kembali diperoleh oleh XPM. Aku nggak tahu apakah ini bakal sama template permainannya atau justru bakal ada hal baru. Karena dari round pertama tadi ya masih nggak banyak perubahan ya. XPM masih cukup baik untuk early-nya. Mereka bisa menguasai attachment dan juga resources yang terbatas gitu. Sementara Jason memang terlihat dengan resources terbatas mereka kayak nggak punya power ya. Mereka nggak punya power ketika resource mereka masih sangat-sangat minim. Tapi ketika resources mereka udah mumpuni, itu mereka benar-benar brutal sekali, benar-benar berbahaya gitu. Nah makanya harusnya Jason ini jangan dikasih menang sama sekali supaya XPM ini nggak punya celah gitu untuk dikalahkan. Tapi ya namanya CS ya, apalagi 13 round gitu ya, bisa jadi loh, bisa jadi bakal ada situasi terus poinnya terkejar, resourcesnya juga bisa di upgrade ya, mau nggak mau gitu kan. Ini benar-benar pertandingan yang mengasah tingkat kesabaran itu satu, karena resourcesnya terbatas sementara pertempurannya terus terjadi dengan berbekal koin yang seadanya juga ya. Itu bukanlah hal yang mudah bisa membeli item-item yang kalian butuhkan. Tapi kali ini Yuka sudah dapetin 1 orang. Oh my god, tapi ke depan sayangnya masih ada 2 orang yang harus dia hadapi, dan itu justru membuat dirinya harus tumbang kali ini. 3 player, begitu juga dengan XPM, ternyata posisi mereka sama. Kali ini Sans lagi dan lagi menjadi player terakhir. Ya nggak heran sih kenapa dia selalu menjadi last man standing, karena dia player belakang. Jaraknya selalu jauh dari tim lawan ya, sehingga dia selalu punya kesempatan untuk menjadi player terakhir ketika teman-temannya sudah mulai tereliminasi. Dan Piu di depan sana menjadi player yang baru aja join di game kedua kali ini. Begitu juga dengan Yuka. Aku nggak notice ini Yuka gantiin siapa tadi. Siapa ya? Gak begitu ingat juga namanya. Tapi Sans ternyata kembali tumbang di tangan Piu. Lagi-lagi XPM masih unggul dengan 2-0 di awal-awal pertandingannya, teman-teman. Berarti Yuka sama Piu ya yang masuk. Kayaknya dia dari ada sih harusnya. Oke, so here we go. Sudah mulai bergerak area clock tower ya. Teman-teman dari tim Jason kayak baru naik ke atas. Kalau tadi di game pertama mereka dari depan ya, mereka dari belakang, dan ternyata Iki kembali ke knockdown. Ya, sudah bereliminasi Ray yang sangat brutal, tembakan yang sangat-sangat liar. Memang dari tim Jason mulai kewalahan, misalkan San lagi-lagi San. Lagi-lagi dia jauh banget. Dia jauh banget, teman-temannya di kampung. Gimana dia melakukan covering? Harusnya dipancing untuk fight di luar ya. Tapi sayang sekali teman-temannya pada fight di dalam dan dapat angle-nya. Udah low HP. Yaps, masih menunggu di Santinonya, dan di bawah sana ternyata masih bisa menculik satu pemain dari Joyce. It's okay. Rekan-rekan langsung memberikan bala bantuan dan Jason kembali harus kalah dan ditaklukkan di round yang ketiga. 3-0, XPM masih memimpin. Ayolah,
Masa iya habis menang dibantai 0 mulu. Ya, gimana nih Jason? Iya nggak apa-apa sih, kita masih nunggu, masih round keempat teman-teman, sabar. Kamu tadi aja bisa terkejar gitu ya kan? Apalagi ini masih early banget. Oke, mulai ada pergerakan dari seorang Yots. Dari Ray juga sudah mulai menunggu di balik box di depan sana. Joyce-nya lebih dulu ter-knockdown. Coba melemparkan sebuah granat. Yes, sedikit memberikan percikan damage ke arah seorang Iki. Hingga begitu memberikan impact yang besar. Phil juga sudah mulai bergerak, tapi dia masih ragu untuk maju ke arah depan sana. Ditahan kembali ke arah belakang. Sudah mulai ada serangan dari seorang Yuka. Hati-hati, di kanan ada orang. Mereka sadar, harusnya mereka sadar, tapi Phil-nya nggak sadar. What the hell, Phil? Lu harusnya sadar, udah kelihatan banget ketika dia maju. Tapi ternyata dia masih terkecoh. Dan kali ini XPM kembali dikejar poinnya oleh tim Jason dengan 1-3. Gak ada yang sadar loh, 2 orang di situ. Kayaknya mereka terlalu fokus ke siapa tadi, si Yuka ya, yang nembak duluan dari arah pinggiran gitu, dari pinggiran apa sih, jalan yang ada di situ tadi, bukan jalan sih, tapi lebih ke kayak panggung-panggung ya, karena rumahnya kan di atas air tuh, jadi kayak rumah panggung gitu. Nah, jadi si Yuka itu memang nembaknya posisinya itu ada di depan, dan 2 orang di situ tuh udah kena spray, sehingga mereka pada kayak panik, jadi nggak fokus ya untuk ke arah kanan kiri belakang tuh, mereka nggak fokus. Dan pada momen yang sama si Phil itu deket gitu, dan dia maju ke depan. Harusnya kalau tadi posisinya mereka sadar, itu si Phil nggak bakal bisa nge-damage mereka sampai sebegitunya gitu. Ya it's okay lah, mungkin sedikit kesalahan atau memang nggak lihat atau gimana, tapi paling nggak kita akan melihat kali ini mereka sudah mulai aware kembali. Oh my god, sudah mulai ada tembakan Yuka kembali. Takedown pemain ketiga. Yots lagi dan lagi menjadi 1 user terakhir, dihampiri begitu saja. Tumbang di tangan teman-teman dari tim Jason kembali. Nah, Jason ini kalau poinnya udah banyak, resource-nya udah lumayan ya, itu mereka bakal brutal banget gitu. Tapi kalau mereka nggak punya apa ya, resource yang ngebuat mereka pede, itu mereka mainnya kayak ya udah kacung banget gitu, nggak ada perlawanan ya. Tapi ketika udah pede ya, dapat satu senjata yang mungkin buat mereka pede aja, itu mereka bakal mainnya agresif banget teman-teman. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi permainan ya, XPM ini lebih rapi loh, mereka lebih rapi. Cuman memang dari segi counter damage, Jason player-playernya lebih. Apa sih? Baru berapa detik, woi. Langsung rata nih kayaknya pick rumahnya Jason nih. Mereka langsung tahu loh titik-titik di mana posisi XPM berada gitu. Cuma berapa detik doang, sana belum sempat bunyi tuh, udah rata XPM-nya dan terkejar 3 sama. Karena mereka udah menang 2 game tadi ya, 2 round maksud aku. Jadi itu udah ngebuat mereka pede banget. Apalagi udah 3 nih. Tuh, koinnya jauh banget selisihnya sama XPM. Masih round ke-7, koinnya udah terkejar segitunya. Ini bakal jadi hal yang cukup sulit untuk XPM sebenarnya. Mereka sudah mulai terlihat tidak berdaya. Tidak berdaya nggak? Ayolah, bisa lah. Satu sama lah. Oke, sudah mulai aware pastinya. Karena tentu dengan koin yang terbatas, resource mereka juga pastinya nggak sebagus teman-teman dari tim Jason, sehingga mereka harus benar-benar waspada. Yuka ternyata dia beralih fungsi ya, jadi user sniper, dan kita bisa melihat posisi dari, oh my god, kenapa turunnya dari situ? Astaga. Dan Sans mulai hadir, datang memberikan bala bantuan. Sempat revive, tapi sayangnya Arrow Black and Joyce masih bisa memberikan counter damage, memberikan 2 pemain. Berarti
Oke, Joyce-nya masih bisa dilakukan serangan kembali oleh Jason, dibalaskan begitu saja serangannya sehingga 4 poin untuk tim Jason kali ini. So here we go, kejar poinnya kan, nih deh, terkejar nggak nih? Udah mulai tercomeback lagi. Jangan sampai tadi 7-6 ini malah jadi 7-3 nih. Jangan sampai nih, karena aku ngelihat Jason bener-bener ningkat banget ini. Tempo permainan mereka meningkat sekali gitu. Bahkan XPM nggak dikasih nafas lagi. Kalau tadi masih ada ya, nafasnya itu masih ada, masih sama-sama bernafas. Tapi kali ini XPM terlihat tahan nafas banget nih. Dari round ke-6 tadi. Bahkan nggak dari 6 sih, dari 5 malah. Nah, Iki nggak sadar loh. Ki lu nggak lihat itu ada orang ya, astaga, itu loh bolong-bolong pagernya. Ki, bajunya kuning lagi, lu nggak ngeliat, astaga. Matanya Iki agak bermasalah nih guys, tolong dicek. Oke lah. Joyce tadi sempat kena ya, tapi it's okay, masih bisa di revive oleh Yots yang menjadi penyelamat tentunya, juru kunci penyelamat nih. Tadi Iki datang menghampiri dan dia langsung mengheadshot, cetar, kepalanya pecah begitu saja. Sehingga posisi dari tim Jason sudah kehilangan satu player. Yes, ada satu orang di bawahku, tapi Yots kalah fight. Kan aimnya nggak dimasuk sama sekali, dia Kai 07 sedikit pun, tapi ternyata ada satu player di area bawah yang mencoba untuk one by one situation. Sempat mengenai dirinya, but it's okay. Masih ada covering dari rekan-rekannya. Bahkan San juga sudah mulai bergerak. 07 kali ini melemparkan satu buah granat. Oke, cukup memberikan impact elemen dari XPM, dan itu dia Jason kembali unggul dengan 5-3 poin. Kayak bakal 3 beneran nih. Atau mungkin nanti ketika mereka udah di angka 6, mereka bakal ngasih sedikit nafas lah ya untuk XPM. Biasanya gitu kan. Biasanya kalau anak-anak CS tuh songong-songong guys. Ya dari setiap aku nge-cash CS, itu kebanyakan anak-anak CS tuh songong-songong. Ketika mereka udah unggul, mereka kayak ya udah deh kita kasih poin gitu ya kan. Apalagi ketika pakai Crazy Store. Itu mereka bakal udah kita kasih poin aja. Mereka kayak nggak maju, mereka eliminasi sampai poinnya sama-sama 6. Ujung-ujungnya mereka yang kalah. Dan itu goblok banget. Jangan sampai kalian kayak gitu di scenes kompetitif ya. Jangan, tolong. Oke. Belum dapat dia nggak mau nongol tuh, si Yots tahu masih dikeker-keker, dia masih sembunyi ya. Dia sadar nongol dikit aja pecah nih pala. Oke. Iki sepertinya sudah mulai belajar, tidak terburu-buru, tapi oh my god, bom nyangkut sayang. Atau memang sengaja disangkutin, nggak tahu juga ya. Gila sih. Itu tembakan darahnya berkurang segitu banyak loh, gila. Ini aim anak-anak Petri ini memang sakit-sakit ya. Oke. Akurasi tembakannya juga bagus-bagus gitu, dan kita bakal lihat di round ke-9 kali ini Jason yang sejauh ini masih unggul dari tim di Petri di XPM. Kali ini sepertinya aduh, nongol dikit aja pecah kepala San dari kejauhan. Lagi-lagi absen satu pemain dari XPM, dan ternyata begitu saja 6-3 Jason unggul kembali. Match point untuk Petri di Jason kali ini. Beneran dong 7-3 nih. Round ke-10 guys. Oke. Atau bakal dikasih poin. Selisih poinnya udah jauh banget tuh, 18.000, 1.200 sisanya. Aduh. Tapi walaupun koinnya jauh, mereka tetap masih bisa beli resource yang cukup sih, attachment yang cukup, karena kan udah masuk round-round terakhir juga kan. Jadi perolehan koinnya juga lumayan banyak. Oke, di sini kita bergerak dari sisi kanan. Kita lihat ada Yuka, dan kita bisa melihat ada Sans juga yang sudah berada di posisinya. Dia pintar loh milih lokasi, walaupun dia user belakang ya.
Kalau kita lihat dari tadi XPM ini selalu kebaca user belakangnya, tapi kalau dari tim kali ini kebaca ternyata, kayak nggak bisa dipuji nih. Nggak bisa dipuji ini, San. Aduh, baru juga dipuji, First blood. lu nggak kedetek, tapi ternyata tiba-tiba headshot pecah palanya. Ya, Sannya udah hilang nih, kayaknya bakal jadi harinya XPM. Apakah disengaja atau tidak, tapi tentu ini menjadi harapan terakhir untuk XPM bisa melanjutkan pertandingan kembali di game yang kedua. Dia sudah mulai ter-knockdown, Yukanya juga sudah krisis sekali. Bakal coba dihampiri, itu dia Ray. Berikan satu tembakan terakhir, dan ini harapan untuk tim XPM di game terakhir kita. 4-6. P3D XPM mulai mengejar satu langkah, satu anak tangga kembali dinaiki. Butuh 2 poin lagi untuk bisa mengejar ketertinggalan. Tentunya mereka nggak boleh kalah satu kali pun, karena udah jadi match poinnya untuk tim P3D Jason. Let's go, let's go, let's go. Kira-kira nih masih bisa menang gak nih? Aduh, hai. Oke, ada piu 138 damage. Sakit banget. Kenok. Tapi bayar kenok, tapi attack belakang ada juga. Masih bisa dicicil 150 damage. Bakal coba dikejar. Sudah sadar bahwasannya juga dalam posisi krisis, tapi masih miss, dan justru PU-nya ter-knockdown. San memberikan firing dari arah belakang. Juga lemparkan satu granat, tapi dirinya juga harus ter-knockdown, dan PU kembali tumbang. Kita akan melihat dari sisi 07 sudah mulai mendekat, dan itu dia, langsung diratakan begitu saja. Mereka sudah lelah dan tidak ingin berleha-leha. Langsung confirm 2-0. P3D Jason unggul atas tim P3D XPM. Hingga kali ini kemenangan mutlak untuk P3D Jason. Congratulations teman-teman. Sebelum kita close, kita lihat dulu untuk hasil pertandingannya, di mana kill terbanyak masih ada di P3D Sun 25 dengan 11 kill. Ya nggak sebanyak tadi, karena memang kita cuma main 11 round ya. Tadi kan kita sampai 13. Dan di match tertinggi itu kali ini ada di Joyce dengan 4.355 critical damage. Wow. Oke. Hasilnya lebih rata ya, maksudnya selisihnya nggak terlalu jauh-jauh gitu. Ya it's okay teman-teman, thank you banget untuk teman-teman dari tim P3D yang udah live di aku. Teman-teman kalau mau bikin event-event juga boleh banget, langsung aja hubungi kontak personnya, nanti bakal aku cantumin di closing video atau yang ada di deskripsi live streaming. Dan sampai ketemu lagi, assalamualaikum dan selamat sore teman-teman, bye bye.